Bayangkan sebuah dunia di mana badai mengamuk dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, menyapu permukaan planet dengan hujan kaca yang tajam seperti silet, atau sebuah planet yang suhunya bahkan lebih panas dari bintang. Alam semesta kita bukan hanya luas, ia liar, ganas, dan penuh kejutan. Dunia-dunia di luar sana tidak sekadar asing. Mereka seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Hari ini, kita tidak hanya akan mengamati, kita akan menyelam ke dalam kengerian kosmik. Menjelajahi planet-planet paling aneh, ekstrem, dan mengerikan yang pernah ditemukan di penjuru alam semesta. Saya Kia, dan kamu sedang menonton Langit Sains. Mari kita mulai perjalanan ini ke kedalaman semesta yang tak terbayangkan. Pertanyaannya sekarang adalah, seperti apa sebenarnya dunia-dunia itu? Mari kita mulai dari sebuah planet yang seolah-olah tidak masuk akal. Sebuah dunia yang lebih panas dari beberapa bintang. Inilah KLT-9b, salah satu eksoplanet paling ekstrem yang pernah ditemukan manusia. Terletak sekitar 670 tahun cahaya dari bumi, KLT-9b mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Begitu dekat hingga 1 tahun di sana hanya berlangsung kurang dari 2 hari di bumi. Namun yang membuatnya begitu mencengangkan adalah suhunya. 4.300 derajat Celcius. Itu lebih panas dari permukaan bintang Katai Merah dan cukup untuk memecah segala bentuk materi kompleks menjadi atom-atom penyusunnya. Atmosfer planet ini bukan sekadar panas, ia benar-benar brutal. Logam berat seperti besi dan titanium menguap ke udara, membentuk badai gas super panas yang berputar tanpa henti di langitnya. Tidak ada bentuk kehidupan, tidak ada permukaan padat, hanya lautan api dan gas metalik yang bergolak. Jika manusia mencoba mendarat di sana, jika itu mungkin, tubuh kita akan menguap seketika, bahkan sebelum sempat berpikir. KL-9b bukan hanya planet, ia adalah potret nyata dari apa yang bisa terjadi jika neraka diletakkan di luar angkasa. Jika KLT-9b adalah dunia api, maka planet yang satu ini adalah wujud penderitaan dalam bentuk lain. Bukan karena panasnya yang membakar, melainkan karena apa yang jatuh dari langitnya. Inilah HD18933b, sebuah eksoplanet yang terletak sekitar 63 tahun cahaya dari bumi. Sekilas, ia tampak mempesona, berwarna biru cemerlang, menyerupai bumi dari kejauhan. Tapi warna itu bukan pertanda kehidupan atau ketenangan. Warna itu berasal dari partikel silikat di atmosfernya yang memantulkan cahaya bintang dan memberikan kesan menipu. Indah di mata, mematikan dalam kenyataan. Atmosfer planet ini disapu angin supersonik dengan kecepatan lebih dari 2.000 km per jam, kekuatan destruktif yang sanggup merobek baja. Namun yang paling mencengangkan adalah hujannya. Di sana, langit tidak menurunkan air, melainkan kristal kaca cair yang tertarik oleh gravitasi dan terhempas secara horizontal oleh badai tanpa henti. Bayangkan, ratusan juta pecahan kaca tajam meluncur melintasi langit seperti proyektil, menghantam segala yang ada di jalurnya. Tak satu pun struktur atau kehidupan yang bisa bertahan dalam kekacauan seperti ini. HD18933b bukan hanya ekstrem, ia adalah dunia yang secara harfiah melukai langitnya sendiri. Planet ini mengajarkan kita satu hal penting. Di alam semesta, keindahan bisa menjadi wajah dari kekejaman yang paling murni. Selanjutnya, kita menuju dunia yang pada awalnya terdengar seperti mimpi. Sebuah planet yang menurut beberapa ilmuwan, mungkin setengahnya terdiri dari berlian. Tapi seperti halnya semua yang tampak menggiurkan di alam semesta, ada harga yang harus dibayar. Inilah 55 Cancri E, eksoplanet superbumi yang berada sekitar 41 tahun cahaya dari bumi, mengorbit bintang induknya dengan jarak yang sangat dekat. Begitu dekat,
hingga suhu permukaannya mencapai 2.500 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan logam dan menghancurkan molekul kompleks. Apa yang membuat planet ini menarik bukan hanya suhunya, tapi komposisi kimianya. Planet ini sangat kaya akan karbon, dan di bawah tekanan internal yang sangat besar, karbon tersebut berpotensi membentuk struktur kristal padat, berlian. Bayangkan sebuah dunia yang luasnya 2 kali lipat bumi, namun di bawah keraknya terdapat lapisan raksasa yang terdiri dari karbon murni, mungkin dalam bentuk berlian. Tapi jangan biarkan kemewahan ini mengecohmu. Dengan atmosfer yang bergejolak, tekanan ekstrim, dan radiasi intens dari bintang induknya, 55 Cancri A bukan tempat untuk kemewahan, melainkan tempat di mana segala bentuk kehidupan akan dihancurkan secara menyeluruh. Ia adalah dunia penuh paradoks, terang namun mematikan, kaya namun tak terjamah. Planet ini membuktikan bahwa di alam semesta, bahkan sesuatu yang terlihat berharga bisa menjadi jebakan kematian yang berkilau. Dari planet berlian, kita kini beralih ke sesuatu yang tampaknya lebih familiar, air. Namun di alam semesta, bahkan sesuatu yang kita anggap akrab, bisa menjadi ide asing yang tak dapat dipahami. Inilah GJR 2114b, sebuah eksoplanet yang terletak sekitar 48 tahun cahaya dari bumi. Planet ini termasuk dalam kategori superbumi, lebih besar dari bumi, namun tidak sebesar raksasa gas. Namun yang membuatnya benar-benar luar biasa adalah susunannya. Ilmuwan memperkirakan bahwa sebagian besar massa planet ini terdiri dari air, bukan sekadar samudra dangkal, tapi lautan global yang dalamnya bisa mencapai ribuan kilometer. Tidak ada daratan, tidak ada benua, hanya air sejauh mata memandang. Tapi air di sini bukan seperti yang kita kenal. Dengan tekanan ekstrim dan suhu yang bisa mencapai 200 derajat Celcius atau lebih, air di GJ 2114b mungkin berada dalam bentuk eksotik, seperti air superkritis atau es panas. Fase-fase aneh yang tidak bisa terbentuk secara alami di bumi. Bayangkan berada di dunia tanpa langit biru, tanpa matahari terbit, hanya kabut, tekanan, dan lautan mendidih yang menutupi seluruh permukaan. Atmosfernya pekat dan lembab, dipenuhi uap air panas dan gas yang tak bersahabat bagi manusia. GJ 2114b bukanlah tempat penyembuhan, ia adalah dunia di mana air, sumber kehidupan kita, justru menjadi simbol keterasingan dan kehancuran. Ada dunia-dunia yang panas, ada yang tajam, ada pula yang berkilau bagai berlian. Tapi kali ini kita akhiri dengan planet yang tengah menghadapi nasib paling memilukan di seluruh galaksi. Inilah WASP-12b, terletak sekitar 640 tahun cahaya dari bumi. Planet ini adalah raksasa gas yang mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Hanya 2 juta kilometer saja. Sebagai perbandingan, jarak Merkurius ke matahari kita adalah hampir 60 juta kilometer. Bandingkan, akibat kedekatan ini, WASP-12b tidak sedang mengelilingi bintangnya. Ia sedang dikorbankan kepadanya. Gravitasi ekstrem dari bintang menarik atmosfer planet ini seperti pusaran maut, menciptakan ekor gas raksasa yang menjuntai di angkasa. Planet ini kehilangan masanya sedikit demi sedikit, sekitar 6 miliar ton per detik. Dan para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama secara kosmik, WASP-12b akan sepenuhnya musnah. Kita menyaksikan bukan hanya dunia yang ekstrem, tapi dunia yang sedang mati. Satu sisi planet ini dipanaskan hingga suhu 2.500 derajat Celcius, sementara sisi lainnya tenggelam dalam kegelapan abadi. Tidak ada siang dan malam, hanya satu wajah menghadap cahaya kematian, dan satu sisi lain dalam kesunyian terakhir. WASP-12b pengingat bahwa di alam semesta ini tidak ada yang abadi.
Bahkan planet sebesar ini dapat musnah dalam pelukan bintang yang dulu memberinya cahaya. Di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, tersembunyi dunia-dunia yang menentang logika, melampaui batas imajinasi, dan menghancurkan pemahaman kita tentang tempat tinggal. Dunia yang terbakar, membeku, terkoyak, atau bahkan perlahan dimakan hidup-hidup. Apa makna dari semua ini? Barangkali hanya satu, alam semesta tidak pernah berniat menjadi nyaman. Ia hanya menjadi luas, aneh, dan luar biasa. Dan kita manusia kecil dari planet biru ini baru saja membuka jendela pertama menuju lautan kemungkinan tak terbatas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan saat kita kembali menjelajahi alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya.